Selamat malam kepada Ibu Patria Kusmaningrum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan mempresentasikan eh, proposal saya tentang estimasi numerik famili kurva kerentanan seismik untuk bangunan reinforced concrete frame dengan variasi ketidakbaturan horizontal menggunakan Gaussian process regression. Nama saya Alren Roy Peterson Kaputing. Untuk garis besar, seperti dapat dilihat pada slide berikut. Latar belakang, posisi geografis Indonesia yang terletak di jalur rangkaian gunung api dan memiliki pergerakan aktif akibat pertemuan banyak lempeng tektonik seismik, membuat Indonesia seringkali terjadi gempa yang mengakibatkan guncangan, sehingga banyak menimbulkan kerugian jiwa maupun material. Kebanyakan kerugian material bersumber dari kerusakan bangunan rumah tinggal. Mayoritas bangunan rumah tinggal di Indonesia merupakan bangunan non-engineer atau bangunan non-rekayasa, di mana bangunan non-engineer sendiri merupakan bangunan yang dibangun tanpa sentuhan atau intervensi langsung dari insinyur teknik sipil. Hal tersebut membuat bangunan rumah tinggal atau bangunan non-rekayasa sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi. Meskipun bangunan rekayasa sangat rentan terhadap gempa bumi, akan tetapi tidak dapat dikatakan secara pasti seberapa besar tingkat kerentanan dari rumah tinggal Indonesia. Untuk melihat potensi risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan membuat kurva kerentanan atau fragility curve. Kurva kerentanan sendiri merupakan sebuah kurva yang dibuat untuk mendapatkan prediksi probabilitas terjadinya kerusakan atau risiko yang terjadi akibat gempa bumi. Sudah tentu dari kurva kerentanan tersebut terdapat banyak variasi, seperti dalam penelitian ini variasi jumlah kolom, jumlah antar kolom, dimensi penampang, maupun jumlah lantai. Nah, dari variasi tersebut akan dibentuk dalam suatu family fragility curve yang nantinya akan diprediksi menggunakan Gaussian process regression untuk mendapatkan prediksi-prediksi parameter-parameter yang kita butuhkan di luar area analisis. Sudah tentu dapat menghemat waktu dan biaya. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara membuat famili kurva kerentanan untuk bangunan energi frame non-rekayasa yang tidak simetris. Yang kedua, bagaimana cara memprediksi kurva kerentanan bangunan energi frame non-rekayasa yang tidak simetris dengan menggunakan Gaussian process regression. Dan yang ketiga adalah bagaimana perubahan perilaku kurva kerentanan terhadap perubahan parameter pada bangunan energi frame non-rekayasa yang tidak simetris. Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, bangunan tinjauan adalah bangunan RC frame non-rekayasa dengan variasi ketidakbaturan horizontal yang selanjutnya disebut dalam penelitian ini tidak simetris. Analisis yang dilakukan adalah analisis non-linear time story. Dan yang ketiga, parameter yang akan ditinjau adalah jarak antar kolom dan jumlah lantai. Yang keempat, dimensi kolom dan balok akan disesuaikan sehingga struktur dapat menerima beban gravitasi. Yang kelima, dinding dianggap sebagai elemen struktural yang menambah kekakuan pada struktur. Studi literatur yang pertama, Gaussian process regression for seismic fragility assessment application to non-engineer residential building oleh Sarli et al. Di sini kurang lebih bertujuan untuk memperkirakan risiko bangunan non-rekayasa selama gempa bumi dengan membangun famili kurva fragilitas menggunakan Gaussian process regression, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pemodelan struktur dan simulasi. Yang kedua adalah analisis struktur dengan menggunakan linear time story analysis. Yang ketiga adalah pembentukan model Gaussian process regression. Studi yang kedua adalah efficient analytical fragility function fitting using dynamic structural analysis yang dilakukan oleh Becker, di mana Becker menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kurva kerentanan dengan 2 metode, yaitu yang seperti gambar yang di atas adalah incremental dynamic analysis dan yang di bawah adalah multi-strip analysis. Nah, Becker berkesimpulan bahwa MSA memiliki nilai konsistensi yang lebih baik dibanding EDA dan MSA membutuhkan jumlah analisis yang lebih sedikit dibanding EDA. Nah, sehingga dalam penelitian ini akan digunakan MSA dalam pembentukan kurva kerentanan. Metodologi penelitian yang pertama, studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk menemukan gap penelitian sebelumnya dan juga menemukan parameter-parameter yang akan dilakukan analisis dalam penelitian ini. Nah, setelah kita mendapatkan parameter atau gap dari penelitian terdahulu yang akan dilakukan oleh penelitian saat ini, kita akan mengambil data lapangan. Pengambilan data lapangan bisa berupa survei langsung atau boleh melalui citra satelit yang akan dilakukan seperti yang dilakukan pada penelitian ini.
data lapangan setelah diperoleh, kita akan masuk pada pemodelan DNA struktur dari data-data yang diperoleh, di mana DNA struktur tersebut terdiri dari atas dua, yaitu kita akan modelkan dimensi kolom dan baloknya, dan yang kedua adalah kita melakukan pemodelan terhadap dindingnya. Setelah kita mendapatkan model numerik struktur, maka selanjutnya adalah kita melakukan analisis nonlinear time history analysis untuk 40 ground motion untuk satu PGA. IM intensity measure di sini yang dimaksud adalah PGA. Jadi untuk satu PGA kita akan mengambil 40 data gempa atau 40 ground motion yang akan dilakukan analisis terhadap model kita. Setelah kita melakukan analisis, maka tentunya hasilnya adalah berupa kita melakukan analisis menggunakan Perform 3D. Hasilnya tentu berupa level performa struktur. Di mana level performa struktur tersebut antara lain adalah IO, LS, atau CP. Nah, tentunya kita akan mengambil batas dari performa struktur tersebut atau limit perform. Nah, dari limit perform tersebut akan kita bandingkan terhadap nilai PGA yang akan kita bandingkan terhadap nilai PGA yang digunakan dalam model. Jadi dalam pembentukan kurva fragility kita, atau kurva kerentanan kita, yang akan ditampilkan adalah x-aksisnya sebagai IM atau PGA, dan y-aksisnya adalah probability of collapse atau level performa dari model tersebut, dari struktur tersebut. Nah, setelah kita membuat kurva kerentanan, selanjutnya adalah kita gabungkan ke dalam famili kurva kerentanan yang selanjutnya akan diberikan kepada akan dianalisis lagi menggunakan GPR untuk mendapat prediksi-prediksi di luar dari model-model yang kita lakukan analisis. Dan tentunya terakhir adalah kita validasi terhadap parameter-parameter di luar dari yang kita analisis. Teknik pengumpulan data sendiri, yang pertama pengambilan data lapangan, yang kedua adalah pemodelan numerik struktur, ketiga adalah pemodelan ground motion, yang keempat adalah analisis struktur dengan NLTAA, yang kelima adalah pembuatan fragility curve, yang keenam adalah pembuatan model GPR. Nah, untuk pengambilan data lapangan sendiri dilakukan seperti yang saya bilang tadi, dilakukan terhadap dua cara, yaitu survei lapangan. Yang ini survei lapangan kita lakukan di desa Cikahuripan, dan kita memperoleh data gambar seperti berikut. Nah, dari data ini akan kita pilih bentuk yang paling umum digunakan, dan setelah itu kita validasi terhadap citra satelit yang diperoleh dari website Open Buildings. Nah, untuk pemodelan numerik struktur ada 4, yaitu variasi parameter struktur, yang kedua adalah pemodelan DNA struktur, yang ketiga adalah pemodelan dimensi dan properti kolom dan balok, yang keempat adalah pemodelan dinding pengisi batu-bata. Nah, untuk variasi parameter struktur ada 2, yaitu berdasarkan jumlah lantai, di mana jumlah lantai itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan, rata-rata rumah tinggal yang ada di Indonesia itu mulai dari 1 lantai sampai 3 lantai. Oleh karena itu, data tersebutlah yang kita pakai dalam penelitian ini. Dan untuk jarak antar kolom, umumnya karena kita menggunakan dalam penelitian ini menggunakan bangunan tidak simetrisnya bentuk L. Oleh karena itu, kuncian kita adalah pada core atau inti ini, di mana sesuai dengan tabel ini, maka core ini adalah 6x6, dan variasinya adalah setiap penambahan 0,25 dalam arah PX dan PY, di mana PX dan PY sini adalah sama nilainya. Jadi setiap kali penambahan 0,25 PX, maka PY juga penambahan 0,25. Nah, yang berikut untuk dalam dataset atau model yang pertama ini, berarti untuk LX-nya 6,25 dengan PX 0,25 dan LY 6,25 dengan PY 0,25. Jadi di sini dari 13 dataset ini dilakukan terhadap 3 lantai. Jadi lantai 1 13, lantai 2 yang untuk model yang 2 lantai 13, untuk model yang 3 lantai 13. Jadi totalnya adalah 39 dataset dalam penelitian ini. Nah, untuk pemodelan DNA struktur sendiri seperti dapat dilihat, kita menggunakan Perform 3D. Untuk dimensi dan properti kolom balok, data dimensi penampang, penerangan, dan mutu kita peroleh dari penelitian sebelumnya. Dan untuk properti non-linearnya, karena kita menggunakan analisis non-linear, sudah tentu kita membutuhkan properti non-linear
dalam analisis ini. Jadi kita menggunakan ekstrak dengan mengacu pada ISC 4117 untuk modeling parameternya. Jadi kita menggunakan ekstrak akan dikeluarkan momen rotasinya untuk balok dan kolom yang nantinya akan diinput pada komponen properties dari Perform 3D. Nah, berikut adalah modeling parameter dan sistem acceptance kriterianya yang untuk balok dan kolom yang diambil dari ISC 4117 yang akan dijadikan acuan. Nah, untuk pemodelan dinding pengisi batu bata sendiri dapat dilihat untuk dimensi 125 mili dengan mutu sebagai berikut. Ini diperoleh dari penelitian sebelumnya. Untuk pemilihan ground motion di sini dipakai 40 ground motion berdasarkan merujuk pada Becker, penelitian Becker. Jadi untuk ground motion sendiri diambil cara pemilihannya berdasarkan peta deagregasi, di mana 40 ground motion ini diambil berdasarkan 3 sumber gempa, yaitu Selok-Rastal, Benioff, dan Megatrust. Jadi dalam 40 ini dibagi 3 untuk 3 sumber gempa tersebut. Dan untuk analisis struktur dengan non-linear time history analysis, yang pertama pembebanan itu beban mati dan superimposed dead load seperti yang dilihat. Beban SDL untuk lantai atap 0,5 kN per meter persegi, dan untuk lantai selain lantai atap itu 1 kN per meter persegi. Untuk beban hidup mengacu pada SNI 1727 tahun 2020 untuk ruang pribadi dan koridor 1,92 kN per meter persegi, dan untuk atap datar 0,96 kN per meter persegi. Untuk kombinasi pembebanan mengacu pada ISC 4117, di mana kombinasi pembebanan untuk analis non-linear yaitu 1,1 dikali 1 dead load ditambah 0,25 lift load ditambah ground motion. Nah, untuk pembuatan fragility curve dengan multi strip analisis sendiri, di mana untuk persamaan yang pertama ini adalah probability of collapse terhadap IM atau PGA, yang PGA di sini sebagai sumbu X aksis dan Y-nya sebagai probability of collapse. Jadi dari tabel ini, di mana IM ini terhadap beberapa nilai IM mulai dari 0,2 sampai 1. Nah, itu akan dianalisis terhadap 40 ground motion masing-masing. Jadi dari 0,2 IM ada 40 ground motion yang digunakan. Nah, contoh untuk 0,7 dianalisis terhadap 40 ground motion yang PGA 0,7 diperoleh dari model yang kita define-kan, diperoleh collapse dari 40 itu ada 6 yang menimbulkan collapse. Oleh karena itu dapat diperoleh fraction causation collapse tersebut. Titik-titik ini yang biru pada grafik ini menunjukkan bahwa fraction of analysis causing collapse. Nah, dari titik-titik ini tentunya akan dilakukan fitting. Nah, dari fitting tersebut akan diperoleh nilai theta dan beta yang optimum atau yang maksimum, yang paling menggambarkan titik-titik ini, di mana theta dan beta ini, theta adalah rata-ratanya atau mean dan beta adalah standar deviasi. Jadi dari setiap model yang kita peroleh, dari setiap model yang kita peroleh akan kita ambil theta dan beta atau mean dan standar deviasi yang akan mewakili dan akan kita pakai untuk pembuatan family fragility curve-nya. Yang theoretical fragility function di sini merupakan cumulative distribution function yang dipakai dalam pembuatan probability of dalam pembuatan fragility curve tersebut. Yang berikut untuk pembuatan model GPR, di sini dari theta dan beta yang kita peroleh tadi untuk mewakili satu model akan kita plot. Jadi di sini ini merupakan model yang pertama, model yang kedua, model yang ketiga, model yang keempat, model yang kelima, dan seterusnya. Jadi akan diplot, diambil nilai theta dan betanya, di mana dalam pembuatan GPR ini sumbu X aksisnya adalah parameter jarak antar kolom dan jumlah lantainya. Jadi satu parameter terhadap nilai min, dan Fx inilah nilai min dan standar deviasi. Nah, dari titik-titik ini, dari beberapa parameter ini nanti akan dilakukan prediksi oleh GPR yang nantinya akan menghubungkan titik-titik ini menjadi satu fungsi Fx. Nah, dari satu fungsi Fx ini nanti bisa dilakukan, tentunya kita dapat memperoleh nilai titik-titik atau nilai parameter-parameter yang di luar dari yang kita analisis dan bisa dapat divalidasi. Nah, berikut adalah hasil prediksi kurva kerentanan yang dilakukan oleh Sarli et al. Tahun 2022.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk tes data, contohnya untuk tes data di sini yang dilakukan adalah terhadap kolom dengan dimensi 165 dan tinggi 2231 mili. Itu dapat dilihat hasil prediksi dari GPR sebagai berikut dengan simulasinya sebagai berikut. Nah, jadi dari tampak mendekati di mana masih dalam batas 95% CI atau 95% confidence interval. Jadi masih dalam batas yang diizinkan. Seperti itu. Jadi setelah kita mendapatkan hasil-hasil ini, kita bisa dapat memvalidasi hasil GPR tersebut dengan analisis numerik terhadap model yang belum kita lakukan analisis secara numerik. Seperti contoh, dalam titik-titik ini, kita bisa dari hasil prediksinya seperti ini, kita bisa memasukkan inputan dengan jarak antar kolom atau jumlah lantai sekian, kita dapat memperoleh apakah benar titiknya berada pada sesuai dengan yang diprediksi oleh GPR. Kurang lebih demikian. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam presentasinya masih banyak kekurangan. Saran dan masukan dari Bu Patria Kusumaningrum sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan penelitian ini. Sekian dan terima kasih.